Ya, dari Biren, Bunda. Dari Biren, Aceh. Salam kenal, saya dari Jawa Timur, Bun. Saya dari Serang, Banten, Bunda Susi. Ya, salam kenal Ibu. Nggak ada namanya Sama-sama ya, Bu. kenal. Oh iya, Ini nomor HP ya. Boleh iya. di-rename dulu, Ibu. Oh boleh, boleh, Bu. Oke. Bu Retno Utami, Bu Ima dari Surabaya. Ini ada namanya dari daerahnya. Buat ini. Ya Bu, saya juga dari Jawa Timur. Iya, Ibu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Hmm. Bunda, kita mau mulai jam berapa, Bunda Amel? Boleh dibuka aja. Udah boleh. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain ya, biar kita tidak kemalaman ya. Oke. Selamat Baik. malam Bunda Susi. Selamat malam, Juga Assalamualaikum, rumah. Bu Asa. Waalaikumsalam. Tempat jam larat deh. Baik, Khusus. kita mulai ya, bunda-bunda semua ya, supaya tidak malam. Bu Aziza dari Aceh Jaya, selamat bergabung. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Itu Bun Alhamdulillah, berapa puji materi syukur kita nerima Bu dari panjatkan ke Aceh. hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa bertemu di room ini, walaupun tatap maya ya, tidak bertemu secara langsung. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam ini memberikan berkah dan manfaat ya. Serta salawat serta salam juga tidak lupa kita panjatkan ke Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, bunda-bunda, teman-teman semua, seperti tema atau topik yang akan kita bahas malam ini adalah kiat sukses membuat aksi nyata ya sampai lolos validasi ya. Karena malam hari ini narasumber kita tentunya sudah melaksanakan kegiatan tersebut ya sampai sukses mendapatkan sertifikat sebanyak 32 ya sampai saat ini ya Bunda Amel ya. Ya, Ya, Masya Allah, alhamdulillah. luar baik biasa. 32 ya. Mungkin rekan-rekan yang lain juga sudah ada yang puluhan ya, belasan gitu ya. Yang penting sudah berbuat ya sesuai dengan fasilitas yang sudah diberikan pemerintah, tempat yang luar biasa untuk kita belajar di sana tanpa berbayar ya. Kita bisa browsing mendapatkan ilmu dan menambah literatur kita tentang perangkat ajar, modul ajar, dan contoh-contoh video inspirasi ya di PMM banyak sekali dan juga kita bisa mencari ilmu mandiri di sana tanpa harus menunggu penyelenggara lain melaksanakan gitu ya. Jadi banyak sekali fasilitas yang sudah diberikan pemerintah di terutama di Kemendikbudristek di PMN ini. Baik, supaya kegiatan kita malam ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah, kita mulai kegiatan ini. Sebelum itu kita berdoa dulu sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk selanjutnya kegiatan ini karena ini sharing pengalaman ya, bunda-bunda semua. Nanti pada saat Bunda Amel mungkin langsung memaparkan tentang kiat-kiat sukses ya untuk pembuatan aksi nyata di modul di PMN ini. Nanti prosesnya seperti ini. Bu Amel dulu menjelaskan dulu materinya atau kiat-kiatnya seperti apa. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab ya, Bu Amel ya, setelah Bu Ya, Amel memaparkan kiat-kiat tersebut ya. Begitu ya teman-teman ya. Boleh raise hand atau memberikan pertanyaan di room chat. Itu ya. Baik, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja ke pokok kegiatan malam ini. Kepada Bunda Amel, kami persilakan. terima kasih Bunda Susi. Alhamdulillah bisa mendampingi malam ini. Eh, Teman-teman,
Sehat ya semua ya. Indonesia gimana hujan? Kami udah Alhamdulillah sehat, hampir Bun. kami hampir udah 2 tahun nggak duet ya sama Bunda Susi. Alhamdulillah beliau ada waktu, saya bisa berbagi sama teman-teman malam ini ya. Dan kangen sih, makanya ini tiba-tiba baru dirancang 2 hari lalu. Tapi memang rencana saya memang untuk momen 28 Oktober ya. Sehingga alhamdulillah baru terlaksana hari ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin teman-teman hari ini kita ngobrol santai ya, berbagi informasi tentang tips sukses menjadi atau memiliki sertifikat gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji besar syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat belajar. Hari ini luar biasa ya. Keinginan teman-teman untuk menambah pemahaman mudah-mudahan dicatat Allah sebagai ladang amal dan ladang ibadah nanti dan berguna buat yang lain. Selawat beriring salam kita sanjung pujikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memimpin kita hingga hari ini, di mana perempuan yang selama ini berada di dapur tapi tidak melupakan tugasnya sebagai guru, menyediakan juga kebutuhan rumah tangga, walaupun hanya masih beli-beli ya Bu, kalau sempat masak ya. Udah pasti perempuan zaman sekarang mainannya laptop terus gitu ya. Alhamdulillah berkat Nabi Muhammad kita mendapatkan tempat gitu ya untuk sejajar dengan kaum laki-laki, memajukan pendidikan anak usia dini tentunya. Ini tidak ada sekat, ini semua mungkin ada dari beberapa jenjang ya. Selamat datang saya ucapkan. Baik teman-teman, saya izin share screen ya. Beberapa waktu lalu saya pernah membawakan ini juga terkait dengan materi ini, cuman saya ingin share kembali materi ini buat teman-teman. Kenapa? Karena sekarang banyak yang di ini ya. Oh, saya buka ininya dulu ya, bentar. Saya buka udah ketutup ini. Kawan-kawan, akhir-akhir ini kan sudah sering mendengar katanya nanti kalau TW-nya nggak punya sertifikat, nanti TW-nya nggak dapat. Kita tidak tahu apakah itu akan terjadi nantinya, kita tidak tahu. Jadi kita siap-siap aja gitu ya. Oke, kita siap-siap aja, kita sama-sama belajar di sini. Baik, saya sebentar. Saya share screen. Teman-teman, hari ini kita kan udah pada siap dengan Canva-nya nggak? Saya lupa menginfokan. Kalau bisa aktifin Canva-nya, belajar ID-nya supaya nanti kita bisa praktek gitu ya. Oke. Ya, Zoom-nya mungkin di laptop, Canva-nya di HP gitu mungkin ya Bunda ya. Sudah kadung buka. Zoom-nya di Di laptop, Surabaya Canva-nya sudah di diterapkan itu Bunda. Kalau tidak ada sinyata nggak bisa cair di Surabaya Kota ya. udah ya? Surabaya Kota. Oh, Di tempatnya Pak Bagus. oh gitu. Udah. Saya nggak nemu mau. Oh ya, tunggu saya pindah dulu ini. Saya pindah dulu ini ke atas. Ya, biar bisa besar. Udah kelihatan nih teman-teman? Sudah Bunda. Kelihatan, Bun? Kelihatan Sudah, ya. Bunda. Oke. Baik, teman-teman. Pengen ya lulus validasi aksi nyata 100% ya? Pengen ya? Pengen, Bunda. Pengen. Nah, baik. Pengen banget. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya berbagi informasi ini. Bukan saya bukan saya pinter atau bukan saya lebih lebih pandai, bukan. Ini karena saya sudah menyelesaikan dan saya hanya berbagi praktik baiknya saja ya.
Alhamdulillah selama ini setiap aksi nyata yang saya kirim itunya lolos aja gitu, lolos aja. Ya, baik. Ada yang udah kenal saya Belum, atau Bun. belum ya? Saya Bunda Amel, Julia Belum. Amalia. Nama kerennya sih Amel, nggak cocok dengan orangnya ya. Karena apa? Namanya imut banget, orangnya amit-amit gitu ya. Saya di Aceh Selatan, tepatnya Pauter Terpadu Insan Madani Mekah Aceh Selatan. Alhamdulillah ada teman-teman juga dari Aceh Selatan yang bergabung malam ini. Luar biasa keinginan teman-teman belajar merupakan sebuah motivasi yang baik. Ini saya senang bertemu dengan kawan-kawan semua malam ini ya. Baik, kita nonton dulu yuk. Yuk. Oke ya, kita nonton dulu. Ana nih tadi dia. Bentar ya. Oke. Teman-teman mohon maaf nih ya kalau nanti ada kendala-kendala teknis yang terjadi ini karena sesuatu hal mungkin sinyal saya agak macet karena kami baru saja hujan hari ini ya. Baru saja memang setiap harinya hujan gitu ya. Sehingga kita nanti kalau tersendat-sendat saya mohon maaf nih ya karena kondisi kami di sini sedikit kadang internet saya tidak stabil gitu ya. Oke. Kita nonton dulu yuk. Oke. Udah terlihat belum? Sudah, Bun. Ya, sudah Bunda. Udah terlihat ya? Sudah. Oke. Sudah Bunda. Video Memang animasi. tidak ada suaranya ya. Memang ini sebuah ini. Halo. 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 Ya, Ibu. Ya. Kita nonton dulu ya, Bu. Ya, ya. Dia ada akal. Hostnya siapa nih? Ya Ibu, saya hostnya Bu. Kenapa, Ibu? Ini seluruh Aceh ya? Seluruh Indonesia Bu. Ya, suaranya memang nggak keluar, Bunda. Heeh. Oh iya maaf, suara nggak keluar ya. Maaf sebentar, saya ini kan. Ada, udah. Nah, keluar. Filmnya ada. Videonya keluar. Heeh. Ya. Oke. Saya screen-nya keluar, Bunda. Udah selesai. Oke, sudah selesai videonya. Kita kembali lagi ke baik. Nah, teman-teman, kalau kita lihat video tadi, kira-kira apa sih yang bisa kita dapat hikmah dari cerita tadi? Suaranya Kira-kira kecil, Bu. kira-kira apa ya? Suaranya Hikmah kecil. suaranya kecil ya. Ya.
Oke, suaranya Sekarang kecil. Saya udah teriak-teriak loh di sini. Iya, sinyalnya soalnya Ya, kecil apa suara ya? Bunda ya. Heeh. Sinyal ya, karena sinyal. Saya kuat-kuat lah nih suaranya. Jelas Kira-kira sekali di saya. Yang ah, pertama hikmahnya ya kalau kita ya, ya silakan Ibu. Allah pasti ya saya Bu Jeraimidar dari Ya, Biren ingin coba eh, udah kita lihat bersama ya ya, kalau kita lihat di sana berarti kalau memang kita punya kemauan insya Allah jalannya akan terbuka. iya. Kalau kita demikian Bunda Julia. Baik, Bu Juraidar ya. Iya. Iya. Ada lagi Jurainidar. Jurainidar. Ada lagi kira-kira yang ingin menyampaikan hikmah dari video tadi apa ya? Kira-kira apa ya? Mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan dari video yang kita lihat barusan, pelajaran apa yang kita dapat dari tayangan video tersebut? Bu Jurainidar sudah menyampaikan barusan kalau kita Mau? berusaha ya Bunda ya. Ya, kalau kita mau Hmm. bisa. Ada kemauan berusaha pasti ada aja jalannya. Itu yang Pantang menyerah. Pantang betul, menyerah ya. pantang menyerah. Dan kalau kita lihat tadi yang di video pertama itu, yang orang pertama itu dia nggak berani ya masuk jurang ya, dia mundur ya. Dia nggak mikir gitu. Tapi yang orang kedua, dia berbagai cara. Pertama dia pakai galahnya sebiji gitu kan, satu buah. Akhirnya dia hampir jatuh, terus dia coba lagi. Terus akhirnya yang dia lakukan itu bermanfaat buat orang. Jadi, nah untuk malam ini kita menemukan sebuah hikmah bahwa yang akan kita lakukan bersama-sama malam ini dan akan kita lakukan di kehidupan kita itu insya Allah akan selalu bermanfaat buat orang lain. Betul atau betul? Betul, ya? Bun. Sangat betul. Ya. Kalau Jadi Pin bilang betul. betul Ibu. Jadi orang bisa nyebrang ya kayak gini juga nanti teman-teman malam ini kan selama ini kan ini ya gimana sih PMM itu gitu kan ya. Oke. Nah, Masih meraba-raba kita ya, Bun. masih meraba-raba. Nah, ini ada pertanyaan nih, apa saja tantangan utama yang dihadapi guru atau pengajar saat membuat aksi nyata di PMM? Kira-kira apa saja ya? Boleh silakan bersuara, kenalkan namanya. Facebook? kurikulum, Bu. Kenapa? Satu-satu, Boleh raise hand, satu-satu Bunda ya. yang mau menyampaikan. Boleh raise hand. langsung dengan teman ditanya. Atau mungkin bisa menuliskan di kolom chat. Ya. Dan Boleh raise hand dulu Bunda biar tidak rebutan nanti bergantian menyampaikan kendalanya selama ini pada saat melaksanakan kegiatan di PMM. Tapi gimana nanti? Ibu, mohon maaf, boleh di-mute kalau ingin berbicara Kita mau supaya bergabung. Bunda Susi tolong Iya, ini itu ya. aku lihat Saya nggak siapa. bisa, saya karena slide-nya itu. Baik, apa saja sih Bu? Silakan yang teman-teman rasakan selama ini ketika teman-teman mulai membuat aksi nyata di PMM. Kira-kira apa sih tantangannya? Kurang ngerti. Kurang ngerti, iya Bisa aplikasinya kurang ngerti. kurang ngerti. Terus ada lagi kira-kira? Kurang ngertinya apanya? Bahasa perintah di PMM-nya atau membuat tugasnya? Ya, Buat tugasnya, Bu. Kurang Buat mengerti. tugasnya. Buat tugasnya dan juga itu foto-fotonya gitu yang buat menarik gitu. Oh gitu, iya baik. Baik Ini ada juga teman-teman. di kolom chat Bunda tentang utama rasa malas.
Iya, rasa malas. itu dia, itu kenyataan tuh. Saya ngalamin, saya 8 bulan nggak ngerjain PMM sejak 2022 bulan 3 baru saya kerjakan 2023 bulan 4 ya, kalau nggak salah ya itu. Ya benar tuh Bu Susi ya. Tidak tahu bagaimana cara membuat aksi nyata. Ya, malam ini kita cari tahu ya. Oke. Mohon maaf saya mute dulu semua ya. Oke. Jangan dibuka-buka lagi dulu ya. Oke. Nanti kalau mau ngomong, teman-teman silakan raise hand, nanti disilahkan. Oke, itu dia. Waktu terus membaca perintah yang ada di aksi nyata itu, perintahnya apa, alurnya bagaimana membuat kontennya, apa yang dimaksud dengan tugas, itu biasanya yang menjadi tantangan utama. Nah, selanjutnya ini, apa saja langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh guru atau pengajar untuk berhasil dalam mengajar melalui platform Merdeka Mengajar ini? Kira-kira apa saja, Bun, yang Ibu rasakan ketika Ibu buka PMM, dapat ini nih gitu loh. Kira-kira apa ya? Silahkan yang mau curhat boleh, yang mau berbagi praktek baiknya selama ini boleh, silahkan. Mungkin bisa resen Bunda yang mau menyampaikan sharing pengalamannya tentang PMM. Sebenarnya Bu Susi ya, pemerintah sudah menyediakan alur-alurnya dan sudah menyediakan aplikasinya ya. Tinggal sekarang nih kita cari tahu nih gitu ya. Oke. Nah, hal utama yang kita dapatkan adalah banyak sekali ya. Kita dapat ketemu modul ajar, kita tahu asesmen, kita tahu PBD, karena di tugas-tugas nyata itu berkaitan dengan praktek pelaksanaan operasional kita di sekolah. Itu yang saya rasakan ya. Saya update gitu untuk banyak hal. Karena apa? Karena ketika saya mengerjakan aksi nyata ini, tiba-tiba kita sudah lakukan dulu, tiba-tiba kita teringat ini yang sudah saya lakukan, terus yang belum kita lakukan akan kita laksanakan, itu yang serunya gitu ya. Nah, langkah-langkah praktis kita dapat membuat sebuah cerita praktek baik yang kita udah lakukan di sekolah, lalu kita kirimkan ke aksi nyata melalui platform Merdeka Mengajar ini, itu yang saya rasakan. Nah, sehingga saya menemukan banyak banyak kegiatan dari ini sehingga sampai hari ini Julia sudah menyelesaikan 32 topik pelatihan mandiri gitu ya. Itu sebuah capaian yang menurut saya harus kejar. Saya harus kejar sebelum tahun ajaran baru kemarin ya, tahun 2023 2024 bulan Juli. Di Juni itu saya sudah selesai sekitar 30 topik. Ini yang 32 topik ini terbaru karena saya nunda. Ini ada satu topik terbaru lagi yang belum saya kerjakan. Ya karena waktu Bu ya. Karena waktu kalau kita udah nggak fokus di PMM, akhirnya kita sibuk dengan luring, kita tertinggal gitu ya. Jadi itu. Sehingga luar biasa ini menjadi motivasi bagi saya. Kalau udah sehari itu bisa ngerjain 3, itu udah keren. Ibu-ibu udah keren kalau sehari bisa 3 ya. Karena sampai hari ini di PAUD itu sekitar 34 topik yang harus kita pelajari dan yang harus kita pahami dari jenjang PAUD ya. Kalau jenjang SD itu lebih banyak Bu ya. 44 di SMP, di SMA tuh lebih banyak, di SMK lebih banyak. Jadi kita masih bersyukur 34 gitu ya. Alhamdulillah gitu. Nah, oke. Nah, tips mudahnya malam ini yang saya bagikan kepada teman-teman, bagaimana kita dapat menyiasati waktu, bagaimana kita dapat memahami tugas yang ada, sehingga kita dengan mudah nantinya untuk menyetorkan aksi nyata kita, gitu ya. Oke. Di Situ Bondo, Asem Bagus baru dihimbau September kemarin, Bunda, jadi baru proses. Oh ya, ya karena setiap kabupaten dan kota itu banyak PR mungkin ya, jadi baru dihimbau sekarang. Nah, tapi kalau saya melakukan ini sejak 2023, teringat saya waktu di webinar, masih webinar
di bawah 10 tuh udah disuruh ya. Jadi akhirnya ya ini. Yang pertama kali dulu Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka PAUD, terus kurikulum Merdeka. Nah, baru yang terbaru-baru ini penguatan transisi PAUD, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, raport pendidikan. Jadi ini semua ini adalah update untuk kegiatan kita di sekolah, ya. Kegiatan kita di sekolah inilah dia semua yang kita lakukan sehingga menambah pengetahuan kita yang tadi Bu Susi sampaikan bahwa selama ini kita mengikuti pelatihan, kalau nggak kena panggil kita kecil hati, tapi sekarang nggak usah kecil hati, kita dapat melakukan kegiatan ini dengan mandiri di PMM, gitu ya teman-teman. Jadi melihat dari topik-topik yang ada ya sehingga kita dapat update nih pas di raport pendidikan, pas di implementasi perencanaan, di KSOP aja ada 4 tuh. Tapi ada 1 yang mahir belum ada aksi nyatanya. Jadi saya hanya 2 yang belum. Tugas aksi nyata saya 3 yang belum ya. Kemitraan dengan UNICEF 1 lagi aksi nyata yang masih 0, 0, masih belum ada tugas yang disuruh. Terus 1 lagi itu terkait dengan kecakapan teknis ya, kecakapan teknis yang terbaru kemarin gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, kita ikuti alurnya. Seperti apa sih alurnya? Jadi ceritanya di PMM itu contoh saya stop dulu ya, kita buka dulu PMM. Di PMM itu yang membuat kita bingung terkadang adalah kita nggak paham disuruh apa gitu, betul nggak? Kalau betul ngangguk ya, ngangguk. Kita nggak paham disuruh apa gitu, karena kita nggak ngerti ini ceritanya disuruh apa sih. Jadi saya pun waktu bayangin dari bulan 2 tahun lalu sampai bulan berapa 8 bulan tidak bisa fokus karena kalau udah ada pikiran banyak kita nggak fokus. Jadi ini disuruh ngapain sih? Disuruh ngapain sih? Itu yang membuat kita. Jadi, nah disitulah kita paham bahwa literasi kita dalam memahami bacaan masih rendah. Jadi kita harus kalau saya dulu punya teman di jenjang SD, kepala sekolah penggerak di Kalimantan, Bu Lucy. Kan kalau ada topik-topik yang umum saya tanya, Bu, Ibu udah bikin ini? Belum. Coba lihat punya Ibu dong, saya pengen lihat gitu ya. Nah, jadi dengan melihat punya teman, dia kan jenjang SD. Akhirnya kita tahu nih, oh ini alurnya seperti ini, dimintanya seperti ini. Contoh nih saya kasih dulu 1 yang ini ya. Saya buka dulu. Sebentar. Teman-teman coba request mau apa? Mau topik apa? Coba request, nanti coba saya buka, nanti kita mau lihat alurnya gitu loh. Alur yang disuruh tuh apa? Coba kira-kira siapa yang mau request silahkan. Mau alur apa? Kita buka di ini saya. Kita mau cari tahu nih gimana sih alurnya itu gitu loh. Asesmen ya, asesmen PAUD ya. Oke. Asesmen PAUD. Kita buka. Oke. Belum kelihatan Bunda ininya. Iya, saya baru buka di sini. Screen-nya. Saya buka sini. Tunggu dulu. Udah ya? Oke ya, udah ya. Nih. Asesmen tadi ya, asesmen jenjang PAUD ya. Udah kelihatan kan? Sudah. Asesmen. Jadi waktu ketemu dengan perintah tuh mikirnya benar-benar nih asesmen PAUD ya Bun. Oke. Asesmen PAUD udah dibaca semua, kita ke aksi nyatanya. Di sini disuruh apa? Di sini disuruh bagaimana membuat rencana pelaporan belajar. Karena saya sudah selesai, jadi saya tidak kita lihat yang ini aja, yang belum aja ya. Yang belum aja, karena saya udah selesai ini, jadi nggak tahu alurnya. Ini saya kasih contoh dulu yang ini nih. Ini saya yang belum nih. Ini yang terbaru, kalau nggak salah baru sekitar 10 hari lalu, saya tinggal aksi nyatanya. Aksi nyatanya nih ya.
Oke. Nanti yang asesmen kita ulang. Ya, oke. Nah, di sini saya belum kerjain nih. Kenapa? Karena pikiran lagi banyak ngaur ngidul gitu ya. Makanya coba kita lihat nih. Cara ngelihat alur gini, Bun. Kan kita klik tadi di sini ya. Oke, saya ulang. Ketika disuruh praktikkan aksi nyata gitu kan. Oke. Ini saya paham disuruh buat ini ketika saya mikir bangun tidur, mikir lagi, terus lagi duduk, disuruh apa sih ya? Ketika nomor 1, praktikkan salah satu kemampuan non teknis dari semangat guru 3 selama seminggu penuh. Kalau kita tidak melihat video, kita tidak tahu nih semangat guru 3 ini apa selama seminggu penuh gitu ya. Oke, jadi kita diminta membuatnya. Buatlah galeri foto atau cerita refleksi pengalaman Anda selama seminggu tersebut gitu ya. Jadi nanti kita susun tuh foto-foto. Anda boleh praktek belajar pengembangan soft skill Anda sendiri atau praktik soft skill di sekolah ya. Unggahlah galeri foto refleksi Anda di platform mengajar ya. Format boleh berisi PDF, berisi album slide, foto dan catatan refleksi caption. Unggahlah galeri foto ke medsos. Nah, ini waktu saya memahami ini pertama sekali, lah ini suruh ngapain ya? Memang kita tuh harus jeli gitu membacanya. Oh, dia mintanya PDF, terus berisi album slide foto, terus apa yang harus kita lakukan itu sesuai dengan topik yang kita tonton. Itu alur ya. Kalau kita ke topik mana lagi yang saya belum selesai nih? Ini yang saya katakan nih. Ini kurikulum operasional satuan PAUD pahami tahap awal. Ketika saya klik di sini, nih ya, ini terkait visi misi. Kita diminta bikin KSOP ya. Waktu itu kita sudah punya, tinggal kita masukkan ke dalam template tugas kita dan kita kerjakan. Nah, diminta di sini. Ceritakan proses kegiatan sosialisasi yang Anda lakukan ya. Ide menarik apa ini diminta di deskripsi karena saya sudah mengerjakan kan sudah tidak tahu arahannya, tapi inilah yang membuat tim validator meluluskan gitu ya. Teman-teman, mudah-mudahan nanti ketika punya teman-teman ya, saya yang meriksa, saya lagi ujian ini nih, ujian validator aksi nyata teman sebaya gitu ya. Dah. Jadi diperintahnya kita suruh mensosialisasikan visi misi ini dah. Jadi judulnya ini mensosialisasikan visi misi ya. Ketika tahun ajaran baru kita udah lakukan. Jadi kita tinggal ambil foto-fotonya, tinggal tempel. Nanti saya kasih tahu cara buat ini ya. Nah, kita buat data diri kita. Nah, kita buat dulu refleksi mandiri kesiapan satuan pendidikan PAUD, ceritakan dulu apa yang sudah kita lakukan selama 1 tahun, dan refleksi mandiri kesiapan satuan kita itu berupa cerita apa. Insya Allah nanti saya akan share semua template saya ini ke teman-teman ya, teman-teman pelajari dan ATM amati tiru modifikasi sesuai dengan kondisi sekolah teman-teman gitu ya. Oke. Jadi benar-benar apa yang diminta itu yang kita berikan. Jadi dari bahasa perintahnya itu alurnya sampai kita membuat bahan tayang. Kalau diminta bahan tayang, pasti bahan tayang gitu kan. Ini bahan tayangnya, yang dimaksud bahan tayang itu PPT ya. Ini isi dari KSOP kita masukkan. Ini tadi coba dilihat, ini adalah di tahap awal ya pembuatan KSOP. Ini dia. Jadi kalau teman-teman tolong dicatat, saya keluar dulu. Nih, tolong dicatat kurikulum operasional satuan PAUD yang pahami tahap awal part 1 ini isinya terkait dengan isi KSOP kita. Ya, isi KSOP kita kan udah punya semua, tinggal ini kan aja, tinggal di-store di template, tinggal dibuat di template kayak tadi sehingga kita dapat menyetor ke sana ke PMM-nya.
Oke. Apalagi kira-kira Ya. saya mau Bunda kasih. mungkin diinformasikan ke teman-teman untuk pemilihan aksi nyata kan ada pilihan juga yang kepala sekolah apa, mungkin ada yang Ya, topik untuk boleh kepala sekolah, boleh guru, atau ya. hanya guru saja gitu. Baik. Saya ambil contoh yang di sini ya. Nah, teman-teman, kalau kita satu sekolah nih, misalnya saya nih kepala sekolah ya, guru-guru saya dapat memakai template saya. Guru-guru saya dapat memakai template saya. Yang dirubah adalah foto-fotonya, ya. Yang dirubah adalah foto. Ini yang saya bilang, ini ya, literasi numerasi dukungan awal anak usia dini, kemitraan UNICEF. Kayaknya saya udah 3 kali ganti aksi nyata, ini nggak selesai-selesai di Bunda Susi. Nih, ini kan disuruh buat, pilihlah kegiatan pembelajaran yang mendukung stimulasi numerasi awal. Saya udah 2 kali ganti aksi nyata, enggak juga, enggak dilulusin juga. Ini lagi mikir nih, mau rancang apa nih? Akhirnya udah terpikir nih sekarang. Rancanglah pembelajaran dengan pendekatan bermain dan berpusat pada anak. Saya udah kirim celemek pintar, saya udah kirim kemarin itu papan gembira ya, udah saya kirim sesuai dengan konteks yang diminta, tapi enggak lulus juga nih yang di sini. Ya, memang kita berpikir ini maksudnya apa ya gitu ya. Jadi teman-teman kalau melihat ini ya, yang tadi yang kemitraan dengan UNICEF, dia minta kita bagaimana kita ngajar di kelas dengan mengangkat kegiatan numerasi awal. Numerasi itu berarti berhitung ya, angka-angka gitu ya. Jadi itu Mungkin difotokan. pengenalan angka, Bunda belajar membuat angka dulu gitu ya, mungkin dengan Ya, lospot atau apa. dengan kegiatannya. pasir boleh, dengan Boleh pasir biji-bijian, ya. dengan daun-daunan boleh ya. Mm-mm. Jadi kan numerasi awal itu tidak hanya angka, ada bentuk, ada Bentuk, iya, bentuk. bagaimana anak memahami coding gitu ya. Jadi akhirnya saya belum seliap yang di sini, belum nyetor, udah 2 kali gagal gitu ya. Nah, jadi rencana pembelajaran bisa dalam bentuk catatan sederhana, RPP atau modul ajar boleh ya. Boleh ini disertakan. Nah, terkadang kita mikir kalau membaca kayak gini, catatan sederhana itu apa sih gitu. Misalnya RPP, oke lah kita setor RPP. Modul ajar, sedangkan modul ajar kami belum buat gitu. Misalnya kalau yang teman-teman belum kumer ya, nah boleh pakai RPP-nya. Misalnya teman-teman punya aktivitas di kegiatan sentra atau di kegiatan intinya, anak-anak dapat melakukan aktivitas numerasi awal. Misalnya pakai LK, boleh, tapi ada 4 kegiatan lain yang menggunakan bahan alam atau pakai uang-uangan gitu ya. Uang-uangan itu dibuat tulisan boleh. Jadi sehingga yang kita tentukan 1 atau 2 elemen ditumbuhkan pada saat pembelajaran tersebut tercapai. Saya baru memahaminya. Oh, ternyata ini. Tapi memang saya udah kasih RPP-nya, saya udah kasih modul ajarnya, saya udah entah nggak tahu salahnya itu di mana. Itulah dia ya. Oke. Kita ke yang saya katakan tadi, ada satu yang tidak ini loh, yang udah ada tapi dia belum nih ya, nih dia 0 ini ya. Nah ini dia Bunda Susi, kurikulum operasional satuan PAUD pahami tahap berkembang bagian 1, berarti nanti ada bagian 2, 3, 4 kita nggak tahu nih. Iya. Pokoknya kerjain aja dulu. Jadi ketika saya klik tidak ada aksi nyata yang tersedia. Jadi sebenarnya semua ada 34 ya, 34 saya belum selesai 3 setor gitu ya, 3 setoran aksi nyatanya. Oke. Teman-teman, bagaimana kira-kira kecepatan nggak saya ngomong atau susah dipahamin bahasanya gimana? Silahkan. Ada yang ingin Paham, ditanyakan? Kak Amel. Paham. Alhamdulillah dipahami ya. Oke. Ya, alhamdulillah mantap Kak Amel. Ada pertanyaan Selamat itu ya. Bunda Amel Ya. tadi dari Bu Ima Surabaya ya. Kalau misalnya temannya Bunda Amel, guru-gurunya Bunda Amel memakai template-nya Bunda Amel, apa tidak kena plagiasi? Kalau saya kepala sekolah dan guru-guru saya di satuan PAUD itu boleh Ibu. Kalau saya pakai punya saya, misalnya template mungkin diganti ya, tulisan di dalamnya. Jadi gini loh sebenarnya.
kepala sekolah itu kan tidak melakukan, Bu, ya. Tapi yang punya foto siapa? Kan guru-guru. Kalau saya ibaratnya begitu, Bu, ya karena pemahaman yang saya terima dari tim validator dulunya gitu. Misalnya saya kepala sekolah, saya kan nggak melaksanakan di kelas, tapi saya kan merencanakan, memberikan arahan ke guru-guru. Teman-teman aksi nyatanya bagaimana? Gini gimana modul ajarnya gitu ya. Nah, jadi akhirnya jadi akhirnya kan win-win solution gitu. Saya mendesain cerita, mereka punya gambar, mereka ganti template, itu boleh. Kalau satu sekolah, kepala sekolahnya punya, gurunya yang, kan si guru yang punya foto nih ya, punya gambar ya. Kayak Bunda Susi itu banyak fotonya, saya nggak punya foto karena saya tidak hadir di kelas gitu ya. Nah, Bunda Susi banyak referensi nih foto, dia tinggal masukin nanti, lihat template saya, ganti sedikit ceritanya, yang penting sesuai dengan alur, Bu. Dan plagiasi itu sebenarnya gini, Ibu copy punya saya bulat-bulat tanpa memodifikasi, itu yang plagiasi ya. Nah, terus satu lagi, ketika punya orang kita tidak ganti 100% itulah plagiasi dan mengcopy pastenya. Tapi kalau misalnya yang dapat kayak saya kan selalu diskusi sama teman yang di Kalimantan, Bu Lucy, lihat dong Bu Lucy untuk yang ketercapaian pembelajarannya seperti apa. Saya hanya lihat kerangka, Bu. Tapi kalau guru-guru dengan saya itu nggak masalah karena udah ada yang kirim dan alhamdulillah itu disetujui karena kan satu induk nenek moyang lah gitu katanya ya, ibunya yang buat, anaknya ngikut, cuman foto ya mereka ganti gitu ya, yang penting sesuai dengan alurnya gitu. Oke, tadi ya nanti saya akan kasih ini saya punya saya. Nanti teman-teman bisa lihat ya, tolong di komen-komen juga ya, dikasih ini ya. Nanti saya share ke grup yang sudah bergabung di grup, nanti saya akan kasih ya. Oke, nah ikutin alurnya. Mungkin saya di dua kali ngirim, saya nggak sesuai alur, mungkin pikiran saya waktu itu lagi kacau. Nah, ceritanya 2022 saya baru punya 5. Baru modal 5 aksi nyata. Dari bulan 2 sampai bulan 12 saya punya 5. Mulai bulan 1 saya belum pegang, bulan 2 saya belum pegang, bulan 3, bulan 4 habis lebaran itu ya kalau nggak salah lah, dari mulai puasa nggak salah ya, pas kebenaran kita kan nggak sekolah ya, terus saya juga kena cuti dirumahkan karena menunggu masa idah, akhirnya di situlah sambil self healing lah saya ya, biar nggak sedih saya kerjain tuh aksi nyata sehari 3 saya list. Saya harus kerjakan ini, jadi ya itu tadi masalah waktu. Kita harus konsisten. Jadi teman-teman usahakan nanti pas libur bulan 12, saya yakin memang kita sangat banyak sekali kegiatan itu yang menyita pikiran kita untuk tidak fokus. Tapi kalau nanti teman-teman jadwalkan di liburan nanti, target mau siap berapa? 10. Sehari 2 atau sehari 1 pasti bisa. Karena sudah melihat contoh punya saya ini nanti, insya Allah ya. Nah, saya pun begitu juga ke guru-guru saya. Kenapa belum selesai? Aksi nyatanya belum ditonton, karena memang pegang anak, fokusnya berkurang gitu, dan di hari libur minggu mungkin banyak kerjaan gitu ya. Dapat dimaklumi memang ya, cuman kita harus punya komitmen sehingga kita tahu apa target kita gitu ya, mau nyelesain berapa. Jadi akhirnya saya bilang sama guru-guru, nih udah ada kan, silahkan ganti aja fotonya. Ya itu cuman terkadang Bunda kecapean, waktunya apa segala macam. Alhamdulillah sudah mulai ada strategi dan sudah mulai mengerjakan ya. Nah, rencana konten tadi yang dibilang ya, diminta tadi ada yang PDF dan ada yang video. Ya, video itu karena saya orang yang nggak suka main video, nggak eksis untuk tampil. Kadang kan saya harusnya videonya itu setor dulu ke YouTube gitu ya Bu ya, baru masukkan linknya. Kalau saya jarang menggunakan video, jadi saya hanya suka dengan PDF ya. Nah di PDF kita kalau saya menyarankan sebaiknya teman-teman gunakan Canva. Sangat fleksibel, sangat kreatif, dan sangat banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nanti kita akan buka Canva ya. Nah,
ada yang diminta kadang berupa video dan PDF. Di PDF ini pun ada, terkadang ada yang mau simple dia hanya kasih infografis. Nanti infografis itu kita buat dan itu lebih praktis ya. Terus PDF pakai PPT yang 16 berbanding 9 supaya apa? Bisa dijadikan bahan tayang atau bisa juga menjadi dua bagian nanti di PPT 16 banding 19 ini ya, bikin PPT. Nah, terakhir saya suka menggunakan yang dokumen A4 karena apa? Di dokumen A4 saya bisa cerita yang banyak tentang alur yang diminta, terus saya bisa kasih foto yang banyak sehingga jangan kaget nanti lihat punya saya sampai 24 halaman, sampai 36 halaman tuh ada. Karena enak gitu, karena memang kembali lagi kepada kita. Kalau kita nyaman kerjakan, tapi kalau lagi nggak nyaman nggak usah dipegang. Jadi saran saya fokus dengan pikiran yang fresh, bacanya akan masuk gitu ya. Oke. Yuk praktik yuk kita yuk. Yang mau praktek silahkan buka Canva-nya, saya akan kasih tahu. Kita akan coba. Mungkin sebentar Bunda ada yang raise hand Bunda sebelum kita praktek mungkin. Boleh. Ada Silakan. Bu Tarbiah ya dari TK Arayan. Silakan Bu Tarbiah mungkin sebelum kita praktek. Ya Bun, ini saya mau nanya sama Bunda Amel. Kira-kira jika aksi nyata kita naikkan ke Waalaikumsalam. Maaf ya Bun, Iya nggak apa-apa. ada tamu. Jadi kalau misalnya kita naikkan aksi nyata tuh ke PMM, kira-kira ada tanggal khususkah agar sertifikat kita dapat keluar dengan cepat atau tidak ada? Cuman Baik. itu aja. Baik, perbedaan tahun lalu dengan tahun ini ya. Kalau tahun lalu itu karena masih sedikit validator, jadi saat saya bulan 2 mulai ngisi, 3 bulan saya menunggu sertifikat, Bu. Tapi kalau sekarang Ibu buat hari ini ya misalnya, nanti minggu pertama di tiap hari Rabu itu sudah keluar. Tapi ada info terbaru lagi dan karena saya dengar dari teman-teman, setiap hari Rabu sekarang divalidasi karena udah banyak. Nah, sementara hari ini banyak direkrut validator yang untuk membantu aksi nyata teman-teman. Luar biasa sekarang banyak sekali. Jadi yang membuat telatnya terbit sertifikat karena yang meriksa nggak ada, Bu. Itu dia. Karena banyak sekali setoran aksi nyata itu membuat kekurangan tenaga gitu loh. Jadi teman-teman kemarin kan dibuka lowongan yang minimal 2 ya Bunda Susi ya. Minimal 2 selesai aksinya. 7. Minimal 7 selesai aksi nyata boleh daftar jadi validator gitu. Kuratornya gitu ya. Jadi itu Bu. Kalau tahun lalu iya Bu 3 bulan Bu. Lama banget nunggunya. Sampai kita gini. Sekarang 2 kali kayaknya Bunda ya. Minggu pertama dan ketiga Rabu. Sampai kita gini nggak semangat gitu nunggunya. Tapi sekarang alhamdulillah ketika kita klik hari Rabu. Jadi sekarang saya gini. Nggak berubah nanti dulu. Mikir dulu gitu. Jadi dulu waktu ketika keluar tuh 7 thread diterima, 3 thread terima, kita semangat jadinya. Memang ya namanya juga manusia, wajar ya Bu ya, apresiasi seperti sertifikat itu, apalagi teman-teman yang butuh itu sangat lumayan, itu harta yang sangat berharga gitu ya. Baik, oke, nah selanjutnya kita ke Canva ya teman-teman ya. Oke, kita ke Canva. Kita lihat dulu ininya. Saya mau saya mau teman-teman dari awal atau gimana nih? Atau mau melihat punya saya yang udah ada dulu gitu? Oke. Dari awal Bunda boleh tanya juga. Awal Bunda Amel. Boleh. Boleh. Ya, siapa yang mau tanya tadi? Silakan Ibu. Maaf ya saya nggak on kan kamera. Itu yang saya mau tanya yang 16 banding 9 itu maksudnya gimana tuh ya? Ya, itu ukuran slide PPT ya Bu. Ini kita mau lihat ya Bu ya. Oke ya. Boleh. Silakan. Terima kasih. Sama-sama. Nah, kita lihat contoh dulu punya Bunda Amel ya, teman-teman sebelum nanti kita praktek ya.
Silakan Oke, Bunda. oke ya. Ini saya lagi buka yang mana nih? Saya lagi kerjain ini nih Bunda Susi ya. Saya oke, saya tutup dulu. Saya buka ini. di sini ya. Belum kelihatan ya. Umi, Ah, ini ya. Nih, karena sekolah kami, jadi saya karena udah kehabisan tugas teman-teman, karena nggak ada kerjaan kan, jadi saya udah kehabisan tugas di aksi nyata. Saya main di bukti karya sekarang nih dia ya. Saya main di bukti karya nih sekarang. Udah kelihatan Bun? Dah. Jadi ini ukurannya, oke. Ini ukurannya kita ambil yang A4. Ukurannya bisa dicari di desain di sini. Masuk dari awal dulu atau gimana? Nanti aja ya. Saya mau kasih tahu yang Dari ukuran. awal Bunda Amel, dari awal. Siap Bu, siap Bu. Ini dulu ceritanya. Jadi saya mau kasih tahu, saya kan lagi buat SOP mitigasi bencana nih ya. Nanti saya share juga ke kawan-kawan yang butuh yang rawan gempa, rawan banjir, rawan tsunami, rawan angin ya. Ini saya ngerjainnya di sini nih, di A4 ya. Kenapa di A4 yang saya katakan tadi kita lebih enak kreasinya ya. Kita mainnya di Canva itu luar biasa, dan Bunda Susi tahu tuh saya dulu nggak pemain Canva, tapi begitu kenal saya jatuh cinta sama Canva luar biasa dan enak Bu. Canva sangat membantu dan membuat kita kreatif ya. Jadi kalau saya belajarnya itu nggak bisa rame-rame, jadi saya udah dengar nanti saya kerjain sendiri. Jadi kita jadi saya banyaknya tugas saya tuh seperti ini teman-teman, A4 ya. Saya jarang menggunakan yang PPT 16:9. Karena apa? Karena itu saya gunakan untuk bahan tayang aja ya. Jadi saya banyak menggunakan dokumen A4 kalau dia di Canva-nya, sehingga kita banyak berkreasi dan tinggal copy paste, tinggal kasih emot, tinggal kasih template yang ini, tinggal kasih pokoknya luar biasa ya. Oke, kita ke awal. Untuk Canva, teman-teman bisa gunakan akun Belajar ID. Ada, sudah punya semua. Ya, Bu Amel, sudah. Oke, kita ke akun Belajar ID. Ini dia tadi yang dikatakan Ibu, yang 16.9 itu banding 9 yang selalu digunakan untuk bahan presentasi, Bu. Ini dia. Ini dia ukurannya 16:9. Oke. Belum muncul Bunda. Belum kelihatan Bun. Oh, belum saya share ya. Oke. Belum. Oh sayang, sabar ya. Jadi 16:9 itu untuk buat PPT. Di sini kita bisa klik misalnya mau tema apa, kurikulum merdeka ya, kita mau masukkan kurikulum merdeka nih. Nanti ini langsung jadi nih, kita masukkan aksi nyata dari kurikulum merdeka. Topik kurikulum merdeka itu topik pertama tuh dulu, tapi sekarang yang dimasukkan di atas sekarang transisi PAUD ya Bu Susi ya. Sekarang transisi PAUD yang paling atas tuh. Nah, oke. Ini yang dikatakan template 16,9. Nah, ukurannya berbeda dengan yang A4 tadi. Ibu kan ceritanya ini mau nambahin nih, ini udah aksi nyata kurikulum merdeka. Saya ganti warnanya biar teman-teman enggak ini ya. Oke, saya ganti di sini. Oke. Sehingga kita nanti dapat, nah inilah contoh aksi nyata. Tapi ini biasanya kita gunakan untuk bahan tayang. Kalau saya biasanya untuk bahan tayang, karena apa? Karena kalau kita ngajar-ngajar kan pakai ukuran 16.9 ya. Oke. Ketika kita pilih ini langsung ditambahkan. Apa sih yang dimaksud? Masukkan cerita dari. Jadi ibu harus nonton video yang ditayangkan di PMM. Dari video itu biasanya saya tulis. Kalau nggak saya tulis, saya cari sumber referensi yang dari
modul-modul yang dari pemerintah, yang buku pegangan, misalnya asesmen atau kurikulum merdekanya atau implementasi kurikulum merdeka di pembelajaran. Nah, modul aja. Jadi semua kalau saya karena saya sukanya visual, saya melihat bapak-bapak yang di video, saya tulis balik. Jadi di sini saya masukkan. Yang dimaksud kurikulum merdeka adalah gitu. Kita tulis tuh yang ini yang kurikulum merdeka ya. Gitu. Kurikulum merdeka, terus dikasih di sini. Ini kalau perlu nanti kita hapus ya. Kasih foto anak belajar, guru sebagai fasilitator gitu kan. Sebenarnya boleh bahasa gambar saja. Kalau itu sudah nanti sangat mewakili dari yang teman-teman sudah nonton, tinggal kasih sedikit. Nah, ketika saya buat yang dimaksud kurikulum merdeka adalah misalnya kan, kita lihat yang ditontonan itu, kalau kurikulum merdeka itu kita diminta pengimbasan, Bu. Kita minta pengimbasan, ya. Kita minta pengimbasan berarti kita buat definisi kurikulum merdeka apa, bahan tayang apa, terus ciri-cirinya apa, tinggal kita masukkan foto-foto yang kira-kira mendukung cerita kurikulum merdeka ini. Kita ambil fotonya gitu ya. Sehingga kita dapat menampilkan satu pesan. Ini contohnya saya kasih gini nih ya. Boleh yang dari sini saya biasanya saya ketik ulang supaya kalau dari Kemendikbud itu dia nanti harus dikasih sumber di bawah. Kasih sumber di bawah gini nanti. Kan ini kita ambil gambar nih Bu ya dari Kemendikbud. Milik Kemendikbud gitu ya. Kalau kita pakai milik Kemendikbud. Makanya saya terkadang buat aja sendiri gitu. Jadi kita tulis milik Kemendikbud ini supaya kita jelas, tidak plagiat. Ya, jadi kita jelas. Ini kan punya Kemendikbud yang kita dapat dari modul ya Bu ya. Oke. Sehingga itu strateginya supaya kita tidak dianggap plagiat. Nah, milik Kemendikbud. Bunda Amel, ya Bu. misalnya kan ini Bunda Amel kan tinggal ambil gambar lalu ditempel. Kalau kata-katanya dari gambar ini tapi kita tulis ulang itu enggak pakai rujukannya, langsung aja boleh. Sebenarnya kalau nanti kata-kata pun Bu tetap harus dibuat Bu ya. Oh gitu. Oke, Karena siap. kata-kata itu berasal dari bukunya itu kita salin. Jadi kecuali Bu yang saya bilang nih misalnya ya, misalnya kurikulum merdeka misalnya kan, kita taruh di sini nih, misalnya kita taruh ini lagi internet lagi jelek ya, jadi bahasanya saya lagi susah ini. Ya ada foto Bu Susi deh, gitu kan. Nih kayak gini Bu ya, contoh nih misalnya, saya kasih foto yang ini nih misalnya ya. Ini kan nggak dari Kemendikbud nih misalnya ya. Ini penjelasannya Itu tentang dari bapak-bapak itu. Enggak, ini bukan dari bapak-bapak. Ini jadi kita desain sendiri ya. Misalnya kan kita dapat sumber nih ya, kita dapat sumber kita desain. Berapa dimensi P3 dalam satu kegiatan proyek? Nggak usah kita buat nih contohnya. Nah, ini contoh. Oke. Jadi kan ini kan contohnya kita mau buat bahan tayang tentang kurikulum merdeka kan. Nah, kan kita ini membaca dulu, mendengar dulu dari si Bapak, tulis Bu. Kecuali yang tadi saya tampilkan yang ini misalnya kayak gini ya Bu ya. Ini kayak gini ya. Kayak gini Bu. Misalnya tema dalam proyek dalam 1 tahun ini nggak perlu kita tulis ya. Itu kecuali kalau gambarnya ini buatlah sumber dari ini Bu gitu. Dari Kemendikbud gitu ya, gitu. Itu Bu Hamli, kira-kira gimana? Baik. Ya. Nah, mungkin kalau lebih aman mungkin bisa diketik aja gitu sendiri ya Bunda ya. Ya, kalau saya lebih sukanya gitu, saya ketik dan seneng aja gitu kreasi gitu kan. Karena apa? Karena gabut. Bisa macam-macam bentuknya, hurufnya, bisa dimodifikasi. Betul. Iya, Canva lebih bagus memang betul. Oke, Bunda Amel. Canva bagus dan sangat kreatif, kita mau template mana aja. Jadi ini ya, ini yang tadi menanyakan 16.9 ini ya Bu. Jadi
kita gunakan Canva karena apa? Karena banyak sekali. Misalnya gini, kita mau cari apa nih di sini? Cari anak PAUD lagi belajar. Anak PAUD belajar ya, sekalian nanti pembahasan tentang pembelajaran berdiferensiasi atau ketercapaian anak usia dini nih misalnya ya. Kita buat. Udah tinggal kasih penjelasan di sini. Udah tinggal. Jadi sebenarnya kalau kita sudah memahami alur, seandainya tulisan pun tidak banyak, tapi ada keterangan sedikit yang di sini menyatakan kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang berpusat pada anak misalnya gitu ya bahasanya ya. Karena kita sudah memahami dari alur kita. Kurikulum Merdeka berpusat pada anak misalnya gitu. Kalau nggak mau banyak-banyak komen gitu ya. Jadi berpusat pada anak itu kan sehingga kita buah pikiran kita sendiri dan hasil dari yang kita tonton. Nah, itu udah cukup menurut saya. Nggak perlu banyak. Kalau saya mah orangnya gabut aja, saya bilang nggak ada kerjaan, akhirnya saya buat-buat aja gitu. Nah, udah berpusat pada anak misalnya, gitu kan. Atau gambarnya ini nggak cocok, kita ganti dengan yang ini. Kadang diminta alurnya seperti buatlah deskripsi, tapi biasanya itu tergantung alur yang diminta. Tadi seperti yang ini ya, yang KSOP ya, yang KSOP saya itu ya saya kopikan dari KSOP, pindahkan ke template gitu Bu, di screenshot ya gitu. Nah misalnya kita mau pakai foto yang ini boleh karena ini dari Canva gitu loh Bu, gitu. Oke, Bunda ini Canva-nya yang pro atau yang gratis? Nah, kami dulu sama Bu Susi belajar sama Pak Bagus ya Bu Susi ya. Akhirnya kita dapat ini kelasnya bagus gitu loh. Jadi alhamdulillah waktu zaman-zaman tahun 2021 kita awal-awalnya Canva, saya nggak pakai tuh lama saya nggak pakai. Baru Kemaru 2023 bayangin Canva saya anggurin Canva gratis 2 tahun saya nggak kerjain ya Bu Susi ya. Iya. Nah, Canva for Aging. jadi Canva, jadi beliau Kita masuk kelasnya Pak Bagus waktu itu. Beliau duta Canva, beliau buka-buka kelas. Jadi akhirnya kita dikasih nih ya Bu Susi ya, luar biasa Pak Bagus. Iya, amal jariahnya kepada kita. Nah, sekarang kan teman-teman memang menggunakan belajar ID, cuman terbatas ya. Terbatas beberapa, ada yang premium, ada yang pro kan. Nah, kalau kami di sini memang benar-benar ajib ya Bu Susi ya, luar biasa. Masya Allah ya, itulah hikmah pandemi ya, kita dapat banyak hal yang tidak kita duga. Kecakapan digital kita bertambah selama pandemi gitu. Nah teman-teman, ini dia. Selanjutnya, bagaimana kalau kita buat infografis ya? Kita infografis ini sehingga kita tahu nanti tidak usah ribet. Ini yang infografis ya, ini infografis. Mana ya? Ini saya turunkan dulu. Nanti kapan-kapan kita belajar Canva khusus mau ya? Mau nggak? Mau Bunda. Mau ya? Boleh Bun. Boleh ya Boleh Bu. Bun. Sangat mau. Ibu-ibu senang belajar malam atau siang? Kalau saya senang belajar malam. Kalau siang Malam aja, kalau siang kita sibuk Bunda Amel. Betul malam saja. Malamnya. Nih kita kalau enaknya Canva ini juga pakai HP juga nyaman ya Bunda ya, bagi yang nggak punya laptop gitu. Ya, itu yang saya gunakan Bu Susi. Kalau misalnya saya bikin flyer misalnya, saya bikin di laptop dulu, nanti saya edit-edit di Canva tinggal ngasih. Nih ya teman-teman, Canva sudah menyediakan banyak template. Salah satunya itu dia sangat luas untuk kita dapat melakukan banyak hal. Ini kan misalnya tentang kalau kita diminta pembelajaran berdiferensiasi atau budaya positif, kita bisa gunakan Canva infografis ya, atau disiplin Bunda positif. Amel, Ya. Bunda, tadi ambilnya di mana? Saya nggak nampak. Di ini Bu ya, kita ulang ya. Oke. Ini Bu, di infografis ini Bu. Ada lihat Bu? Oke, siap. Oke, siap. 800 kali 200 pix ya. Oke, siap. 2000. 2000. Oke. Nah, jadi kan kita bebas mau yang mana.
kalau diminta saya tahu nggak Bu, nggak ada kerja saya bilang. Jadi saya bukan nggak ada kerja gimana. Jadi gini, terkadang otak kita butuh mikir, terkadang otak kita butuh nyeni. Nyeni saya sekarang di Canva karena gambar saya jelek, jadi saya desain aja mainnya. Karena apa? Canva sudah menyediakan, tinggal bagaimana kita mengganti sesuai kebutuhan kita template yang dia minta gitu kan. Template yang diminta sesuai aksi nyatanya. Nah, kayak gini nih, gaya belajar anak misalnya. Saya nggak mau ambil ini, tapi saya pindahkan lagi ke misalnya yang ukuran apa? Ukuran Instagram ya boleh. Kalau misalnya teman-teman ini mau diambil dijadikan template setor ke aksi nyata, ini nggak boleh karena ini udah jadi. Ini jadi dia udah ada di Canva-nya, ini nggak boleh ya. Kan itu memang ketercapaian peserta didik nanti. Misalnya kita ingin memasukkan gaya belajar anak, nggak boleh pakai template yang ini. Kalau teman-teman mau ngetik, boleh gitu. Masukkan lagi definisi yang lain gitu. Kalau yang ini udah jadi nggak boleh. Kalau saya bilang template ini hanya untuk desainnya. Tapi kalau untuk isi, tetap kita harus gunakan bahasa dari yang kita dengar. Dari contoh-contoh video yang sudah kita tonton gitu. Oke. Ya, nanti kita jadwalkan. Kita akan belajar lagi tentang Canva. Nah, selanjutnya yang A4. Yang A4 itu ya, tadi yang saya bilang saya buka yang ini dulu. Nah, ibu-ibu kita mau lihat nih yang sudah pernah saya kerjakan terkait dengan modul ajar ya. Modul ajar. Atau kita buka yang topik apa nih? Aksi nyata tentang ini nih. Ini punya guru-guru nih, kemarin mereka ganti saja fotonya karena kan satu unit mereka ini kan, ini satu punya guru saya ya, Bunda Rosi, isinya sama dengan punya saya, mereka hanya tinggal mengganti gambar ya, tinggal mengganti gambar yang pasti. Kalau satu sekolah boleh Bu, makanya kerjanya keroyokan. Kadang guru kepala sekolah kan nggak di kelas, jadi saya minta arahan teman-teman untuk aksi nyata yang ini kan sesuai dengan pembelajaran yang kita lakukan di RPP-nya atau di modul ajarnya. Jadi pas kita ketemu di yang diminta di PMM, oh udah dikerjakan nih sama guru-guru, ya udah kalian nanti ambil aja punya Bunda, kalian ganti foto gitu. Dan ternyata alhamdulillah lulus Bu. Boleh, karena kalau satu emaknya yang buat, anaknya ngikut, cuman ya dalamnya ya gini, dalam punya saya gini, sama foto aja yang mereka ganti. Dan bahan tayang diskusi nih yang karena saya menyampaikan ke mereka kan, diskusi terkait tentang penerimaan murid baru ya, ini yang PPDB nih Bu ya, kalau nggak salah ini aksinya yang ini, penguatan dan transisi PAUD ke SD tentang PPDB Bu, ini ya, sama isinya. Jadi foto-fotonya aja yang agak berbeda ya, gitu ya. Ini yang A4. Kalau kata-katanya sama semuanya Bun, kata-katanya sama, hanya foto kegiatan anak aja yang berbeda. Kalau saya ke guru yang membedakan di fotonya aja antara guru dengan yang lain, guru satu dengan yang lain, misalnya dia pegang TKA 1 atau TKB 1, tidak sama kegiatan yang dia lakukan dengan TKB 2. Hanya saja definisi atau konten yang diminta itu sama, kayak gini. PPDB adalah ini. Baik. Gitu ya. Ini tapi kan, kalau kegiatan misalnya pertemuan guru nggak apa-apa sama ya Bun, karena kita kan misalnya kita memberikan untuk guru, tapi tentunya kan guru ada dalam foto yang sama. Sama, tapi boleh coba angle-nya yang berbeda. Misalnya yang kepala sekolah ngambilnya dari pintu, misalnya. Ya, guru-guru ngambil angle yang dari dalam ruangan. Samping. Nah, baik. betul. Ada 4 angle kan? Utara, timur, selatan gitu ya Bu ya. Jadi baik. itu deh strateginya. Oke. Nah, selanjutnya ya silakan Bu Kuswati, semoga sehat ya. Kita nanti akan doakan teman-teman semangat. Ini intinya Bu, semangat Bu. Kalau nggak semangat nanti ya udah deh gitu kan. Nggak fokus gitu jadinya gitu ya.
Oke. Nah, ketika kita sudah menemukan alur, sudah ada konten yang kita lakukan, sehingga kita punya tugas selanjutnya adalah bagaimana kita dapat membuat ini nih dia. Ini yang selalu agak galvok ya. Kita kadang ini agak galvok ya ibu-ibu ya. Galvoknya di mana? Galvoknya itu adalah saat nih. Udah kelihatan ya? Memberikan umpan balik. Coba tahu apakah yang dimaksudkan memberikan umpan balik ini? Ini yang terkadang membuat aksi nyata kita tidak diterima. Coba kira-kira memberikan umpan baliknya yang di mana kira-kira ya? Bukan yang kita setor ke PMM, diberikan orang tanggapan. Bukan yang ini. Jadi, di aksi nyata, di arahan yang diminta, minta refleksi dan umpan balik dari kegiatan yang sudah dilakukan. Bukan setoran yang sudah kita lakukan di PMM. Bukan yang itu. Itu tidak dimaksud dengan umpan balik. Misalnya ibu screenshot nanti nih. Alhamdulillah kontennya sudah menjelaskan dengan baik. Sudah membuat saya terinspirasi. Dan ibu kopikan ke template ibu. Nggak boleh. Jadi yang bagaimana sih sebenarnya umpan balik yang diharapkan? Misalnya, ini saya kasih contoh ya. Umpan balik yang diminta adalah ketika kita membuat kegiatan masalah, kalau nggak salah tadi ini PPDB tadi ya, PPDB enggak, bukan PPDB. Nah, saya coba yang ini nih. Kita buat G-form, Bu. Kita buat G-form. Mungkin Bunda mungkin umpan balik juga sudah ada panduannya ya di pembuatan aksi nyata, pertanyaannya di sana ada gitu ya. Bisa berupa tulisan tangan atau mungkin G-form gitu. Bisa berupa ini Bu Susi. Chat WA bisa. Bisa. Chat WA bisa. Bisa. Oke ya. Ya. Nah, ini ya Bu. Ini salah satunya nih. Oh, bukan yang ini ya. Bukan yang ini. Saya mau unjukin yang ada aksi nyatanya. Ada, bukan aksi nyata. Ada umpan balik yang kita buat. Ya. Ini sinyal agak-agak mulai lola ya. Udah malam. Agak sedikit lama. Nah, jadi saya pernah minta gini Bu. Ayah Bunda, Assalamualaikum. Saya ingin menanyakan waktu itu Bunda Susi. Waktu tentang penataan ruangan kelas ya Bu Susi ya. Yang Bu Susi baru buat kemarin ya. Nah, saya minta dari orang tua gini, saya SMS, ya, saya SMS. Ayah Bunda tolong tanyakan kepada anak-anak, saya bilang kan, kira-kira menurut anak-anak ada tambahan apa lagi? Saya minta refleksi bagaimana ruangan kelasnya, apakah mau dihias lagi atau apa? Ada anak yang menyampaikan sepertinya yang kurang ini gitu kata anak-anak kan. Terus kayaknya udah cukup. Nah, jadi yang boleh chat WA sama yang G-form, terus yang ada panduan dari PMM-nya gitu ya. Nah, ini kita bikin G-form, ini kan tentang indikator layanan mana saja yang memperoleh capaian cukup baik. Ini yang ngisi siapa Bun? Ini yang ngisi orang tua murid, refleksi guru ya. Ini dari guru, ada yang orang tua murid, ada yang rekan sejawat, ada yang misalnya nih dari kegiatan ini saya minta umpan balik nih nanti sama teman-teman untuk memenuhi aksi nyata saya dalam pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka. Saya buat G-form. Nah, itu yang dimaksud umpan baliknya yang seperti itu ya. Jadi bukan yang teman-teman setor di PMM nanti di screenshot, bukan yang itu gitu ya. Jadi akhirnya setiap aksi nyata saya terpaksa buat refleksi G-form ya, karena dibutuhkan G-form dari orang tua yang ditujukan ke orang tua, terus yang ditujukan kepada rekan sejawat, terus yang apa namanya, yang ada atasan, ada pengawas,
ada anak, ya kayak waktu kita mendesain ruangan, kira-kira menurut Ananda hiasan apa yang harus ditambah? Ada yang bilang minta buatkan ini ya, katanya gitu. Kalau nggak salah itu dia minta buatkan apa gitu ya. Nah itu jadi aksi nyata seperti itu Bu ya. Oke, selanjutnya setelah kita udah buat aksi nyata ya, kita lihat nih nanti gimana nih kira-kira hasil punya kita ini ya. Setelah umpan nyata ini kita tuliskan refleksi kita itu jangan lupa ya, refleksi dari kita sendiri itu harus diisi dengan sesuai yang kita pahami. Contohnya yang di sini tadi ya. Oke, buka lagi topik kurikulum PAUD. Udah kelihatan belum? Nih. Belum, Bunda. Ya, oke. Oke. Refleksi yang diminta yang mana ini, Bu? Nih. Ini kan deskripsi dimintanya. Ini Ibu harus nuliskan yang di sini nih. Perasaan saya waktu melakukan proyek ini mindfulness, senang dan bahagia dapat mencoba dan menjawab tantangan. Terkadang kita di sini nih yang dianggap tidak paham, banyak gagal juga di sini. Jadi kita tidak menuliskan refleksi yang sudah kita lakukan. Ini kan pemahaman kurikulum merdeka, revolusi kurikulum, mengapa perubahan adalah kunci keberhasilan. Jadi kita buat nih di sini, Bun, ya. Kita buat di sini sehingga validator tahu sejauh mana pemahaman kita terhadap modul dan aksi nyata yang kita kerjakan. Yang dimaksud refleksi itu, Ibu jangan lupa tulis refleksi yang di sini sepemahaman Ibu, kalau bisa sebanyaknya. Gimana caranya? Yang tadi saya katakan, ketika kita menonton, kita catat. Saya selalu nontonnya gini, makanya lama. Omongan dia saya nggak jelas, saya tulis, saya close dulu, saya tahan dulu, saya pause dulu kan, habis itu saya tulis lagi. Ribet memang, tapi ya alhamdulillah ya, begitu saya setar langsung 100%, kecuali yang tadi ada 3 yang saya masih galvoknya karena saya lagi nggak fokus. Jadi memang kalau nggak fokus kita memang luar biasa, kita akan terganggu nih ya. Ini aksi nyata menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah ya. Jadi revolusi kurikulum kita ceritakan dari mana? Dari cerita yang kita dengar di video, gitu ya. Kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja, terus ya gambar-gambar nih kan gambar saya ambil dari apa? Dari apa tuh namanya? Dari Canva, gitu. Boleh. Siswa harus dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap, ya. Nah itu. Terus meningkatkan kualitas pendidikan. Kenapa? Nah ini ada bahan dari Kemendikbud, tapi kita olah lagi, kita bikin lagi semenarik mungkin. Ada 4 kualitas education kita bilang kan, terus ini persaingan global yang ini ada di materi, kalau nggak salah implementasi kurikulum merdeka. Kenapa kurikulum harus berubah ada. Tinggal kita lihat nih punya orang-orang yang waktu webinar Kemendikbud kita pelajarin, tinggal kita bikin gambar lagi. Ini persaingan global ada tulisannya di sana, cuman gambarnya itu kita ganti gitu ya Bu ya, memperkuat karakter siswa. Atau kita punya buku bacaan yang kira-kira relevan dengan topik, itu boleh kita isi. Yang penting nyambung, nggak ada benang merah nggak ketika kita baca atau kita lihat videonya. Terkadang mereka menyediakan modul, langsung kita klik, kita unduh. Nah, kita baca, tuliskan di sini ya, kemampuan berpikir kritis. Ini kenapa kurikulum berubah. Mengapa kurikulum berubah? Ini kita bikinkan template-nya gitu kan, dokumentasinya ketika kita sosialisasi. Di mana? Di PKG, masukkan di sini fotonya. Ya, terus dokumentasinya berapa sih? 1 aja boleh sih Bu, 1 kegiatan. Misalnya dengan orang tua murid pun boleh. Gitu ya. Ini karena saya kemarin lagi dapat tugas tahun 2022. Ini kan materi lama yang pertama nih. Akhirnya ya itu kita dapat memberikan ini materi presentasi saya masukkan. Nah, ini umpan balik dari rekan sejawat ya. Mohon umpan baliknya semua ya. Kurikulum harus berubah. Ini saya lakukan karena mepet waktu ya. Udah deh kayaknya ini cuma 2 ya. Cuma 1 orang dan 2 orang nih ya. 1 orang nih. Ini yang pakai ini kalau nggak salah guru ya.
Ini rekan sejawat. Nah, udah kayak gitu. Kok nggak salah ini ada berapa halaman ya? Yaitu 1, 2. Karena terkadang saya memasukkan bahan presentasi kita. Bahan presentasinya pun jangan yang dikopi dari fasilitator atau dari dokumen-dokumen Kemendikbud. Kita buat sendiri, Bu. Gitu. Itu yang menunjang lulus tanpa ada modifikasi yang dari Kemendikbud, tidak dirubah. Itu yang membuat kita itu ya. Kalau tulisan ya memang kita harapkan bisa sesuai dengan alur ya gitu. Jadi itu kuncinya. Sehingga ketika kita nanti memiliki kegiatan di sekolah, coba lihat sesuai nggak dengan aksi nyata. Langsung boyong foto-fotonya. Karena sekarang kan tiap hari guru-guru nyetor foto kan di grup WA kan. Nah, itu ketercapaian ada ya. Terus di ininya juga ada di apa? Di sini nih. Ini ya. Ini saya kasih tahu nih. Nih, yang ini nih. Ini ya, teman-teman penguatan transisi PAUD, teman-teman udah lakukan tiap hari apa? Mengajak anak membacakan buku cerita, mengajak anak menyusun kata, menyusun angka, menyusun huruf. Ini foto-fotonya masukkan di sini. Ketika dia minta, apakah kegiatan yang relevan sesuai dengan kondisi kemampuan fase fondasi, masukkan. Penguatan transisi PAUD ini ada 2, awal dan pembelajaran yang menyenangkan itu sifatnya yang berasal dari alam, mereka di luar tuh masukkan. Kurikulum Merdeka itu materi pengimbasan. Merdeka Belajar pun materi pengimbasan. Kurikulum Merdeka PAUD itu terkait dengan ciri-ciri anak TK ya, anak usia dini itu dimasuk sesuai dengan itu. Perencanaan pembelajaran itu RPPH, asesmen itu asesmen awal, kognitif, non kognitifnya, terus pada saat penyelenggaraan nanti teman-teman lihat punya saya, nanti insya Allah saya share ya. Saya share, tinggal lagi teman-teman semangat katanya. Ketercapaian tujuan pembelajaran, KKTP-nya itu apa? Di fase fondasi, kita karena bermain di kurikulum Merdeka, ini kan fase fondasi kelas B. Jadi ya kelas B aja kita masukkan. Terus proyek penguatan profil Pancasilanya apa? Penyesuaian kebutuhan dan ini semua adalah kegiatan yang sudah kita lakukan di sekolah. Kalaupun dia belum kumer, kalaupun belum pakai kumer, di RPP teman-teman berdiferensiasi dan RPP teman-teman yang terkait dengan pembelajaran proyek kan, misalnya ketika teman-teman ngajak anak-anak mengamati saluran air ya, tapi memang diceritakan kronologisnya gitu kan, itu masuk ke proyek penguatan pelajar Pancasila. Jadi dulunya itu masih, kalau nggak salah di PAUD itu hanya 9 di TK ya, tapi sekarang udah 34, bayangkan dalam waktu setahun ini luar biasa banyak. Nah, di perencanaan untuk perbaikan satuan pendidikan, teman-teman nanti foto PBD-nya dari IRB, identifikasi, benahi dan refleksi dan benahi, itu di screenshot dimasukkan ke template-nya. Tapi diceritakan dulu apakah yang dimaksud perencanaan. Kami melakukan kegiatan ini, saya mensosialisasikan dulu dengan guru-guru. Gambar ketika nanti mintalah dia minta bukti dari kegiatan ini berupa dokumen foto, masukkan. Jadi perencanaan perbaikan satuan pendidikan ini, raport pendidikan teman-teman yang kita kirim kemarin, yang PBD, yang ke PAUDpedia itu kita screenshot. Nanti bisa lihat di punya saya ya. Terus implementasi perencanaan untuk pendidikan yang berkualitas. Sekarang kondisi kita dituntut berkualitas dan itu sudah kita lakukan berdasarkan standar akreditasi. Itu masuk tuh, ada di sini semua. Yang sudah kita lakukan semua itu jadi gini loh teman-teman. Aksi nyata adalah yang sudah kita lakukan. Kalaupun kita tidak mentok nih pas di PBD, saya lama di PBD kemarin. Bulan 9 kemarin, karena PBD udah selesai, baru saya setor PBD saya. Karena saya udah paham. Jadi kalau memang saya nggak paham, saya nggak setor gitu ya. Ketika saya paham, langsung saya bikin template karena saya pelajari dulu, oh perencanaan itu kayak gini. Kayak waktu di asesmen kan udah biasa, perencanaan pembelajaran PAUD udah. Yang mentoknya saya di PBD. PBD saya mentok, saya nggak tahu mau melangkah kemana,
karena kita belum menguasain PBD, akhirnya saya standby dulu. Jadi memang benar, kita cool dulu, kita santai dulu sehingga kita dapat mengikuti langkah selanjutnya gitu ya. Dan saya sarankan teman-teman relax ya. Misalnya hari Minggu nih, udah mandi, udah nyediain makanan anak, minta waktu 2 jam aja. Mama mau kerjain PMM. Ya, 1 PMM setor itu luar biasa keren. Tapi kita komit. Nah, jangan lupa lampirkan foto kegiatan, itu yang sangat penting. Karena diminta. Lampirkan foto-foto kegiatan bukti bahwa kita sudah melakukan kegiatan yang berhubungan dengan aksi nyata kita. Sehingga memperkuat. Nah, yang saya katakan tadi, kita kepala sekolah kan nggak ada di kelas. Tapi kita tahu RPP teman-teman, modul ajar teman-teman, sesuai dengan aksi nyata yang diminta. Saya kan jadi gini, nggak usah terpatok dengan aksi nyata. Semua kegiatan anak yang di sekolah itu bisa masuk ke semua aksi nyata teman-teman. Itu yang saya lakukan. Saya hanya melihat, oh ini kegiatannya ini, oh masukkan aja ke tercapaian. Ini masukkan aja ke asesmen. Ini yang ini, masukkan aja ke SOP gitu lah. Nah, foto kita lagi rapat itu harus sering ya. Foto kita lagi pengimbasan, foto kita lagi ketemu orang tua. Karena ada kemitraan, ada modul kemitraannya. Terkait dengan transisi PAUD, sekarang modul transisi PAUD itu kan udah ada sampai 16 ya. Yang rencananya mau keluar ini saya dengar nih ya, sekolah ramah anak. Nah, sekolah ramah anak udah ada yang disiplin positif dengan yang stop bullying, ada kekerasan, intoleransi ya. Yang mau keluar nih stunting sama satu lagi SPAB, Sekolah Pengaman Bencana. Makanya kenapa saya udah nyiapin yang tadi ibu-ibu, karena saya udah dengar-dengar nih info kan akan ada SPAB, Sekolah Penanggulangan Aman Bencana ya. Udah mulai fasilnya udah mulai jalan. Stunting akan dimasukkan juga ke PMM rencananya. Kita tunggu aja mainnya. Jadi teman-teman semangatnya yang dijaga, saya bilang. Kenapa ketika teman-teman semangatnya dijaga, teman-teman punya semangat nanti melakukan. Jadi tadi penghalang kita adalah siapa? Diri kita. Kita mampu kreatif, tapi kalau kita nggak berusaha kayak orang yang mau masuk jurang tadi. Betul atau betul? Betul ya. Nah ini lampirkan materi hasil pengimbasan. Jadi materi-materi hasil pengimbasan PPT kita tadi buat di 16.9. Terus 19.6 ya atau berapa tadi lupa. Terus itu dimasukkan, lampirkan materi hasil pengimbasan. PPT-nya 16.9. 16.9. PPT-nya teman-teman kasih kayak tadi yang seperti punya saya, setiap PPT saya terkadang saya bikin PPT udah lama cari lagi, oh ini saya udah pernah kasih gitu. Jadi ceritanya foto, lampiran, waktu kita, komitmen, dan yang saya alami dalam 20 hari, kalau saya nggak lupa tuh 23 aksi nyata selesai dalam 20 hari. Bulan April kemarin ya, waktu lagi masa Ida itu ya, sehingga saya plong, karena saya bertarget gini, tahun ajaran ini, tahun 2023-2024, saya clear PMM, gitu ya. Rupanya setelah selesai, 27, keluar 5 lagi. Apa enggak kebakaran jenggot, gitu. Kejar lagi gitu kan. Makanya saya udah mulai cicil-cicil yang SPAB supaya enjoy gitu ya. Nah, hindari plagiasi terutama yang tadi kita udah bahas. Punya saya yang ada, dilihat saja kerangkanya nanti ya. Oke, teman-teman lihat kerangkanya gini. Teman-teman kita sudah melakukan loh di sekolah, tinggal alurnya itu sesuaikan dengan yang diminta. Jadi gini, yang punya saya 33 ini ya, karena ada 4 lagi, 37 sekarang TK ya. Itu tidak plagiasi ya, tidak saya plagiasi, tapi saya lihat kerangka dari Bu Lucy ya. Saya benar-benar, Bu, kirim Bu, dikasih. Saya lihat kerangkanya, oke gini. Oh, ya udah tinggal kerja. Jadi saya tidak mengambil tulisan orang. Saya hanya melihat kerangkanya, setelah ini gini. Jadi memang itu kemampuan literasi kita memahami
perintah aksi nyata itu membuat kita terbiasa. Tapi kalau kita nggak lakukan, misalnya ini sehari tutup, besok banyak kegiatan luring, udah deh tertinggal gitu. Nah, ini disiplin konsisten. Jadi teman-teman pasang. Kalau saya kemarin tuh sempat loh Bu Susi, saya bikin di depan laptop, di depan meja kerja, terus hari ini ngerjain, hari ini harus selesai 3, ternyata dapatnya 1, nggak apa-apa lah, yang penting sehari satu gitu. Jadi disiplin dan konsisten. Target nih, saya mau nyelesain 10 dalam waktu 5 hari misalnya, berarti sehari ada 2. Oh, keberatan deh, sehari 1 aja lah gitu. Kita ngukur diri kita sendiri. Dan benar kalau kita memang nggak komitmen, nggak konsisten, nggak dapat saya yang 33 ya gitu. Karena sejarahnya 5 itu ditinggal 8 bulan, baru main lagi di bulan 4. Bayangin. Saya menebus, jadi gini, saya menebus ketertinggalan saya dalam waktu 20 hari. Itu komitmen saya ya gitu. Nah, terakhir berdoa. Semoga validator menyetujui, mengkurasi aksi nyata kita, dan kita mulus mendapatkan sertifikat gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa menjadi penguat teman-teman. Terima kasih atas semangat belajarnya yang luar biasa. Saya bersyukur malam ini bisa berbagi karena gitu. Yang buat yang menyeberang jembatan, dia udah lewat, akhirnya jembatan bisa dipakai orang dan bermanfaat buat orang lain. Jadikanlah diri kita bermanfaat buat orang lain. Itu saja pesan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Amel, wabarakatuh. Bunda Waalaikumsalam. Amel. Ya, Iya. Bunda Amel. Tadi Bu Bunda Dani Amel. ya, yang raise hand ya. Silakan Iya. Ibu. Oke. Iya. Bunda Amel, saya mau diulang sedikit di cara menyimpan Canva itu. Karena ketika kita simpan Canva kan langsung dia tersimpannya menjadi PDF. Ya, Ya. ada pilihan biasanya. Ya, karena yang diminta memang banyak kan PDF, Bu. Tapi Boleh. kita belum selesai mencontohkan Bun cara menyimpannya karena Oh kita ya. belum selesai, Oh, baru setengah jadi ini. jangan Baru disimpan setengah dulu. buat Dia udah gitu. tersimpan tuh. Oke ya. Langsung tersimpan ya, masuk ke Ya, Iya. nggak masuk kemana-mana, masih tersimpan di Canva, Ibu. oh gitu. Iya, Boleh nggak saya lihat boleh, cara menyimpannya? boleh. Tersimpan otomatis Ibu kalau Auto Canva, save jadi ya. tidak akan hilang. Oh Kapan gitu. kita Auto save mau ya. kerjain lagi, kapan kita Mm-mm. mau kerjain lagi, insya Allah dia ready gitu, Bu. Iya, iya. Itu Bunda Amel sedikit mau tanya, kalau tadi kan kalau untuk yang tayang itu 16.9. Kalau yang untuk A4-nya di mana kita memilihnya? Iya, di mana mau ambilnya ya? Ini ya, teman-teman, kita dari awal dulu ya. Ini udah terlihat kan? Sudah. Sudah, Oke, Bu. ini kan di beranda ya. Ini di beranda kita. Kalau Boleh A4 di zoom itu sedikit Bunda? kecil ya? Iya, kecil. Oh, tunggu. Enggak, ini besar ini. Satu layar. Satu layar nih kan, penuh Iya. kan? Ini ya Bu, ini dokumen Word. Ini untuk Word. Ini papan tulis seperti 16.9 tadi. Kalau ini untuk reel Instagram. Kalau kita mau bikin konten video di reel Instagram pakainya ini. Kalau konten gambar aja di sini. Kalau ini video ya. Ini dia yang A. Nih dah. Lembar kerja A4 vertikal. Klik, kita klik ya Bu. Klik. Keluar dia. Tada, gitu kan. Oke. Nih ya. Nah, Ibu mau teacher planner, rencana mau kasih ini ya. Oke. Nih ya. Oke, mau masukkan apa lagi di sini? Masukkan yang kedua. Masukkan rencana pembelajaran guru-guru nih. Ini untuk kalender kegiatan boleh nih, kalender akademik ya, boleh. Oke, tadi Bu Hamli bilang, Ibu tiba-tiba mati lampu nih, Bu. Dia secara otomatis di sini sudah disimpan, semua perubahan sudah disimpan. Jadi itulah memudahkan kita memakai Canva ini, kita nggak perlu save control, dia udah nyimpan nih, ini udah tersimpan. Ini saya belum kasih judul. Misalnya saya pergi nih ke beranda nih, saya lihat proyek saya. Jadi kalau mau lihat di proyek ya teman-teman, udah ada A4 saya, desain tanpa judul, tinggal bikin judul. Judulnya apa? Time planner. Udah ada. Karena dia udah nyimpan.
Kita mau masuk lagi, mau kerja lagi, klik lagi, buka lagi, kan? Udah nih, misalnya materi kita belum cukup karena belum masukin gambar nih. Tutup dulu, besok buka lagi. Udah seperti ini, tinggal masukin gambar. Terakhir, tadi Ibu bilang kan Ibu mau bagikan nih, udah mau simpan. Klik bagikan, mau simpan. Simpannya dalam bentuk apa? Kan unduh. Kalau dia untuk biasanya dimintakan PDF, disarankan PDF. Kalau kita sudah PDF kan, misalnya di PDF itu ada kekeliruan. Nggak usah pakai PDF-nya, disimpan aja PDF, ditutup aja PDF-nya, kita balik lagi ke Canva-nya ngerjain lagi, Bu. Itu Bu Amri ya. Ini saya kasih foto Bu Susi nih di sini. Bisa video kalau mau ditayangkan di TikTok apa di Instagram. Saya mah nggak pandai gitu-gitu. Itu mah Bu Susi. Tapi insya Allah nanti kita akan belajar ya ke teman-temannya. Jadi gitu Bu Hamli ya. Oke Bu Hamli. Bu Amel, Ah, jika di aksi nyata itu apakah harus dokumen PDF-nya atau bisa videonya? Tergantung yang diminta, Tergantung Bu. permintaan. Kalau diminta dokumen PDF atau video, Ibu mau buat yang mana gitu. Oh, berarti ada ketentuannya masing-masing di aksi nyatanya sendiri. Iya, ada ketentuan masing-masing. Ada yang video, ada yang punya saya video tentang ini ya. Kalau nggak salah saya kasih video itu yang di sini nih. Ini udah kelihatan kan? Kelihatan, Bun? Belum. Belum. Kelihatan yang tadi, yang sekarang belum. Oh, Kelihatan yang tadi, oh Bun. iya. Lupa saya. Bunda Amil, kok saya nggak pernah diminta video ya? Padahal kemarin saya udah buat. Ternyata tuh upload PDF lagi. Ada Bu, saya rata-rata ini video, rata-rata PDF memang Bu. Memang PDF. Rata-rata memang PDF. PDF Bukan, ya. ya, cuman ada, seingat saya hanya nyetor satu video karena memang diminta video kecakapan teknis kemarin ya. Itu Oke. seingat saya rata-rata PDF semua memang. Oke, baik. Ya, ini ya. Nih kita buka. Kalau nggak salah video saya itu udah terlihat. Kelihatan. Masih di pelatihan Pilih mandiri. dulu. Hmm? Udah Bunda kan? milih Masih topik ya. Ya. Ya kita mau lihat yang ininya dulu. Saya pernah ada diminta video Bu, kalau nggak salah itu di kecakapan teknis non teknis ya, apa di profil pelajar Pancasila penguatan merdeka belajar disiplin positif supervisi akademik ini di sini kayak kalau nggak salah ya, mintanya dia video. Nah, membuat video Bu, dia mintanya video. Baru ini saya bikin video Bu, dan alhamdulillah ini deh. Kalau video berarti kita linknya yang kita upload, bukan? Ya, saya kemarin linknya saya taruh di Instagram apa di YouTube gitu ya. Jadi ya tinggal copy link. Oke. Gitu. Ini videonya lagi lama nih. Jaringan kayaknya. Kalau nggak salah PPT ini saya videoin gitulah. Jadi PPT saya videoin Bu. Selama ini kan mintanya PDF ya Bu ya. Iya benar. Saya dari 33 cuman satu inilah video. Yang lain saya karena saya nggak suka bikin video kan. Itulah kecuali yang ini nih kan. Nah, kelihatan ya? Kelihatan. Padahal cuman PPT tapi saya buat video gitu. Udah. Saya nggak mau nyuting gitu loh. Diminta video kita kasih video. Itu kemarin saya buat di Canva bentuk video kan, begitu saya upload ditolak. Saya lupa rupanya yang diminta PDF doang. Akhirnya saya jadikan PDF lagi. Iya betul Bu. Ini kemarin itu kan, ini kemarin itu saya buat PDF Bu, ditolak. Akhirnya saya videokan.
Jadi dari 7 yang saya buat nggak ada satupun yang video, masih PDF semua. Iya, Saya baru mulai, tapi udah buat kanvanya melalui video. Makanya, Kak Syak, Bunda bilang nggak bisa video, nggak boleh video. Tinggal di save lagi kan filenya dalam bentuk PDF Bunda. Yang video tadi kan masih tersimpan ya. iya. Jadi itu saya bikinnya di Canva tuh Bu Susi. Tinggal saya kasih link ke ke ini ke YouTube. Saya kasih linknya ke YouTube Bu Susi. Gitu. Jadi teman-teman ada pertanyaan silakan. Ada Bunda Ada Amel. Bu Eti ya, Bu Eti ya. Silakan Bu Eti. Iya Bu. Bunda Amel mau nanya ini, maksudnya menghindari plagiasi tadi kan kalau kita kan mau setor PPT tentang materi pengimbasan. Jadi Ya. kan kalau saya kan ini buat, maksudnya biar kita enak jelasin kan ada yang dengan bahasa kita sendiri gitu di PPT-nya. Tapi kan ada hal-hal penting yang kita memang ambil dari Regulasi. dari Regulasi. Kemdikbud gitu. Iya. Ya. Terus jadi kan kita masukkan aslinya tuh gitu. Jadi kalau misalnya kan PPT-nya itu kan berarti ada dengan bahasa saya sendiri, ada dari bahasa Kemdikbud gitu. Dengan kita kopikan anu di situ itu enggak, maksudnya apakah kita masukkan dengan apa namanya untuk ini apa dari Kemdikbud gitu, maksudnya biar nggak plagiasi atau gimana itu Bunda Amel? Maksudnya untuk menghindari plagiasinya tadi. Ya. Setiap yang kita ekspor dari impor ya, kita import dari Kemdikbud, tuliskan di bawah sumber Kemendikbud gitu ya. Dan tetap itu harus. Kalau yang kita ambil, kopikan, taruh di bawahnya sumber Kemendikbud. Kan banyak Berarti tuh di masing-masing slide, ini ya Bunda ya. slide-nya di masing-masing Slide-nya. slide-nya paling bawah gitu untuk aman. Karena kan Siap. kayak regulasi, kayak alur peta perjalanan kan memang kita harus tampilkan di PPT kan. Jadi Iya. Peserta tahu sumbernya ini dari sini. Terus kalau perlu kita kasih tahu, nanti lihat di sini ya. Kalau perlu kasih dokumen itu ke teman-temannya supaya mereka ada kan tipe orang yang percaya dan mau. Kalau saya bilang tuh tipe HIC kan, dia harus tahu asal muasalnya dari mana dan dia enak menjalanin. Ada yang tipe begitu, ada yang oke lah apa aja pun jadilah gitu. Bu Eti benar meriah ya? Atau di Padang? Iya Bunda, benar benar meriah. meriah. Tapi ada juga tadi Eti Mawarni di Padang ya, teman PPG ya. Oke. Ya Bu Eti. Bunda Amel. Bunda Amel. Iya Bu Apakah Hamil. yang dimaksud plagiasi? Sama-sama. Apakah yang dimaksud plagiasi itu kita mengambil dari sumber misalnya Kemendikbud atau dari mana, atau kita ambil punya orang atau punya teman Bunda Amel lah istilahnya share ke kami, lalu kami ambil tanpa mengedit langsung kami kirim. Bukankah itu yang dimaksud plagiasi, Bun? Itu plagiasi. Yang punya saya nanti saya kasih, nggak dirubah-robah, ganti gambarnya aja karena kita bukan satu-satuan. Kalau saya satuan sama guru-guru itu boleh. Jadi kalau boleh, ini saran saya, kerangkanya dilihat, bla 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 blanya itu kan yang dilakukan di sekolah ya. Kalau misalnya saya mendapatkan itu dengan gini loh Bu. Saya dengar video, udah saya dengar video, saya cari literatur di Google, saya tulis ulang, saya ketik. Jadi kan campur sari, campur aduk dari mana aja, bukan dari satu sumber. Sehingga ibaratnya buah pikiran kita yang kita terima itulah ATM, amati, tiru, modifikasi. Kecuali tadi yang dikatakan Bu Eti, copy pastekan, simpan di template, bikin sumber kalau itu memang bentuknya narasi utuh dari Kemendikbud. Jadi kalau itu tidak plagiasi, yang penting sebutkan. Apapun dia, video, catatan, PPT yang udah jadi ditemplatekan lagi di situ dengan catatan sumber dari ini. Yang 100% plagiasi itu
ngambil punya orang, enggak di ATM gitu. Langsung kirim. Langsung kiri, betul. Oke, Bunda Amel, terima kasih banyak. Sama-sama. Untuk pembuatan video Baik. kira-kira lebih baik menggunakan aplikasi apa, Bun? Canva aja, Bun, kalau saya. Canva. Canva, cari aman aja. Dan sangat ini ya, sangat enjoy, kita sangat related ya, maksudnya up to date dan luar biasa. Sekarang Canva sudah EA dia kan, sehingga dia memiliki fitur dan banyak sekali modifikasi yang dapat kita, wah surganya, surganya. Inilah kreativitas di situ. Aplikasinya. Gitu. Ya, ada Pokoknya lagi? teman-teman yang belum mengenal Canva dengan cukup baik, yang penting tidak usah takut untuk mengadu-ngadu Canva gitu ya, mencoba-coba gitu ya. Karena banyak hal yang kita temui, karena tidak akan hilang gitu ya apa yang kita coba gitu, mungkin bentuk huruf, animasi dan segala macamnya, apa yang ada di Canva diklik-klik aja, dicoba gitu. Oh ini tombol apa sih? Oh ini tombol apa sih gitu. Bu Susi, Nyari-nyari bahan itu. ini contoh nyatanya orang yang nggak mau main Canva. Saya itu sangat konservatif gitu, tidak gimana ya, tidak percaya dulu dengan ribet, tidak suka yang ribet ya. Saya pikir Canva ini ribet banget dulu, Bu, ribet banget. Ternyata saya gini loh, di usia 51 tahun inilah gitu ya, mulai 50 kita main Canva, ternyata memudahkan kita yang tua-tua ini, Bu Hamli. Jadi sangat luar biasa, dengan asal tiap hari kita pegang ya. Saya dulu diejek tuh sama Bu Susi, ayo Bunda Canva aja. Enggak mau, sampai kawan-kawan tuh diiduain aja. Alah Bunda nih dulu nggak mau pakai Canva, sekarang dia yang rajanya Canva. Tapi benar-benar ketika kita udah kena, itu luar biasa saya bilang, enjoy kita. Jadi nggak ngurusin hidup orang lain, ngurusin urusan kita aja dengan Canva ya Bunda Susi ya. Betul. Insya Allah nanti kita belajar Canva ya teman-teman. Benar-benar kita step by step tuh Bunda Susi tuh apanya tuh gape-nya tuh dia. Enggak juga. Otodidak ini, belajar sambil jalan. Belajarnya kayak ini ya, kayak bajing loncat Iya, ya. karena ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, akhirnya nyoba gitu. Belajarnya Dengan kayak aplikasi ini, baru. santri kalong ya. Iya. Nggak netap gitu. Sama dengan apa yang disampaikan Bunda Amel, saya juga mengejar ketertinggalan ya, karena memang tugas yang begitu banyak gitu ya. Ternyata setelah mengerjakan itu pingin mengerjakan lagi Asik aksi ya. nyata gitu ya. Asik sekali ternyata, luar Iya, biasa. pingin mengerjakan lagi gitu. Apalagi kalau Alhamdulillah ini kan target libur satu minggu ini masih kurang satu lagi, targetnya 4, sisanya 3, selesai kapan? 3 minggu Libur ini. itu ya. Libur itu ya. Libur Betul. tugas Bunda, libur bertugas. Jadi saya yang tipenya tidak bisa bekerja dengan banyak tugas gitu ya. Jadi kalau fokus di aksi nyata, fokus aja aksi nyata dulu gitu. Ya, Jadi satu minggu ini targetnya 4, selesai baru 3. Bunda Jadi Susi mungkin. apalagi sekarang Canvanya udah ada AI, 3 detik aja selesai. Iya, makanya. 3 detik aja selesai. Tapi memang setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda Iya, ya. Ada yang karena nyaman kita dengan juga butuh waktu untuk pemahaman materi ya Bunda. Lalu ada cost testnya, ada itunya gitu. Ada juga yang suka dengan PPT, boleh gitu ya. PPT sekarang juga Indigo Sudah banyak, udah sudah banyak bagus. ya. Udah Yang banyak online bagus, itu ya. kita bisa ngambil foto-foto atau template-template online juga bisa banyak. Iya. Bukan berarti kita duta Canva atau apa, tapi memang saya rasakan sendiri. Saya dulu pakai PPT, pakai sampai saya diejek-ejek gitu. Allah, pakai Canva aja nggak mau, ribet. Saya bilang nggak bisa. Rupanya begitu kita lakukan, aksi nyata lolos semua. Karena itu dilihat dari amati, tiru, modifikasi itu kita berkreasi gitu. Boleh saya kasih nanti. Nanti saya kirim nanti di grup ya teman-teman, di grup kan sekarang udah ada grup rame, nanti saya kirim di situ, silakan teman-teman lihat ya. Saya kirim nanti template, bukan template, lihat aksinya. Jadi lihat gini teman-teman, nanti ketika saya kirimnya bukan yang di Google Drive ya, nanti teman-teman tidak tahu alurnya, tapi saya kirimnya sesuai dengan aksi nyata yang di PMM.
Tapi kalau saya kirim kirim Google Drive itu terkadang judul beda dengan yang saya kerjakan. Misalnya topik ini, tapi di dalamnya itu bukan topik itu yang diminta. Jadi lebih baik nanti saya kirim ini yang ini yang ini sesuai dengan link dari PMM-nya gitu. Di grup Ya. mana, Bun? Bunda kirimnya di grup mana? Grup ini atau grup yang kemarin? Nanti saya masukkan Bu Amli ya. Oh gitu. Oke. Jadi untuk malam ini nggak ada absennya nih, Bun. Tidak Untuk kayak kita malam sering. ini tidak ada, insya Allah. Jadi ceritanya ini sebenarnya mau saya naikkan ke PMM, tapi karena kita Telatnya. sebenarnya gini telat. Kalau malam besok bisa, cuman saya karena malam besok udah mulai fokus yang lain, jadi saya manfaatkan malam ini kita kejar. Insya Allah nanti kita akan review kembali teman-teman yang hari ini yang Bismillah mulai planning. Kita akan review lagi, refleksi lagi, udah sampai di mana, mau kan? Sambil kita belajar Canva kan, nanti yang Canva baru kita buat sertifikatnya ya dari PMM-nya. Ini nggak terdaftar di PMM, tapi saya udah recording, nanti saya akan naikkan ke... Itulah saya lihat di record ini. nanti naik Ya. ke ini, ke YouTube insya Allah, Bu. Baik. Bagaimana teman-teman? Cukup ya untuk malam ini? Kira-kira bingung Sambil nanti nggak? kita menunggu topik berikutnya untuk belajar Canva. Teman-teman yang belum menyentuh sama sekali PMM, boleh coba ya dibuka-buka PMM-nya. Ada banyak hal di situ atau mulai belajar mandiri di sana ya. Untuk bisa melaksanakan aksi nyata gitu ya. Karena butuh waktu juga ya untuk mendengar. Jangan sekedar video dihidupkan lalu ditinggal, lalu video berikutnya dipencet sudah, kalau sudah biru, sudah hijau, pindah gitu ya. Karena materi kita di aksi nyata juga dari video itu nanti yang akan kita masukkan. Itu pengalaman saya tahun lalu, Bunda Susti. Jadi Sama, saya ceritanya, juga kayak gitu. jadi Bunda, saya Tapi izin nanti duluan akhirnya kan ya. harus buka lagi, Bunda. Nanti kan nah ini akhirnya harus buka lagi. ngakuin kesalahan nih. Jadi kan, alah biar cepat hijau, nggak pas giliran buat aksi nyata bingung, terpaksa Buka lagi nonton kan lagi, akhirnya. nonton lagi. Oh, jadi sebenarnya mengambil jalan pintas bukan sesuatu yang sebenarnya boleh, tapi memang kita harus belajar lagi. Dan pemahaman kita melihat dari video dan bagaimana narasumber-narasumber menjelaskan, saya luar biasa dan cukup memahami. Jadi kita nggak fokus sambil dengar aja, sambil ngerjain yang lain, sambil nyatet gitu. Jadi itu Iya. sangat bermanfaat ya. Jadi Saat video ditayangkan juga ada kata-katanya di bawah ya, teman-teman. Ya. Mungkin yang ini bisa pakai di foto aja gitu, di foto atau di screenshot aja kalau pakai HP gitu ya. Jadi kalau Jadi bisa itulah jadi dia bahan. kuncinya. Ketika tulisan dari narasumber di bawah itu kita masukkan ke template kita ketik ulang. Iya, betul. Itu dia kodenya. Dan berarti Nyatanya. pemahaman kita dapat lakukan apa yang kita tonton dan kita setorkan Dengarkan. aksi nyata sesuai dengan alur, Bu. Gitu. Bunda, Ya, Bu. saya duluan izin ya, Bunda pusing Iya. tadi nih. Iya, Bu. Ibu Kurang enjoy Ini ya. juga sudah Enjoy selesai. minum obat, ambil waktu yang relax aja nanti ngerjainnya. Jangan langsung kerja besok, ambil waktu relax hari Minggu atau nanti di bulan 12 ini libur, manfaatkan 3 hari atau 2 hari selesaikan 4 atau berapa aksi nyata. Saya sudah 7, Bun. Alhamdulillah, semangat ya. Izin live ya, Bun. Pusing Iya, ya. Bu. Iya, silakan. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Ya, Salam. Baik ya, Bunda, cukup ya, Bunda. Karena sudah malam Ya. juga, teman-teman. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya karena teman-teman juga ada di grup gitu yang sudah disediakan Bunda Amel gitu ya. Bagi yang mungkin sudah melaksanakan aksi nyata atau masih separuh jalan gitu ya, ada kendala gitu, mungkin bisa langsung bertanya di grup WA gitu ke Bu Amel ya. Ini enak ditambahin materi apa, Bun? Ini apa? Misalnya seperti itu. Fotonya apa enaknya gitu misalnya ya. Bagi teman-teman yang buntu mungkin ya untuk melanjutkan aksi nyatanya gitu. Tapi untuk teman-teman yang sudah melaksanakan aksi nyata gitu ya, silakan dilanjutkan karena topiknya kayaknya tidak akan berhenti ya. Setiap topik berhenti ada topik baru yang muncul.
lalu tiba-tiba ada topik baru yang muncul, beberapa topik gitu ya, akan terus berkembang seperti itu. Nah, kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa setelah perubahan presiden, menteri dan segala macamnya. Mumpung ada kesempatan sekarang dan belum ada kebijakan kewajiban untuk menyiapkan aksi nyata bagi pencairan tunjangan, lebih baik kita siapkan dulu dari sekarang. Sedia payung sebelum hujan ya Bunda ya. Iya, siap-siap. Baik, baik, cukup sekian ya teman-teman belajar kita malam ini, bunda-bunda semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri kita, Bunda Julia Amalia, yang tidak hanya sekedar menyampaikan materi, dan karena beliau juga sudah mempraktekkan, sudah mendapatkan hasil gitu ya. Jadi tidak salah kita mendapatkan ilmu dari beliau karena beliau adalah pemeran utamanya di sini gitu ya. Jadi saya harap banyak manfaat yang bisa kita petik di kegiatan malam ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat malam ini bisa membantu kita ke depannya dan menambah bidang keilmuan kita ya. Dan semoga menambah ladang pahala bagi Bunda Amel ya untuk terus Amin, amin ya Allah. Buat teman-teman mengosongkan juga ya. gelasnya yang diisi, dikosongkan lagi, diisi gelasnya, dikosongkan lagi untuk berbagi kepada teman-teman semua ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Atau mungkin semuanya. ada yang mau lembut. Silakan ya, Bun. Sama-sama. Terima kasih Bu Susi. Iya, Ya, sama-sama. sama-sama, Bun. Terima kasih Bu Susi sudah mendampingi Alhamdulillah Kak malam ini. Amel. Iya, Bu Bertambah lagi Leni. ilmu malam ini. Bu Leni Saya udah lagi banyak banget udah aksi nyatanya itu tinggal di ini ya, tinggal di clipping ya. di-upload. Tinggal di clipping saya bilang. Itu Kak, apa namanya? Saya baru demen apa sama PMM itu baru minggu-minggu ini loh Kak. Oh, keren. Nih kasih. Terlambat loh Kak. Maksudnya biarpun telat tapi nggak terlambat ya kan Kak? Belum ada kata terlambat, kata Bu Susi tadi kan sebelum ada ketok palu. Dan sebenarnya ini adalah momen yang tepat, kita udah banyak loh melakukan, cuman belum di-publish aja gitu loh, Iya Kak. belum dirangkum modul ini. Jadi saya kasih trik gitu, nonton sambil ngerjain yang lain, buka tuh PMM kan jadi hijau, sambil tulis kalau ada hal-hal yang nyangkut. Jadi gini caranya, jadi pahami dulu alur. Kalau saya jadi gimana mau tahu alur, nonton belum ya nonton balik jadinya akhirnya gitu ya. Gitu. Iya Oke. Kak. Ini saya Kak, ya. Kak nanti